Bukan kepada uang 50 juta ya. Tolong dicatat aja. Saya nggak, saya bukan gitu, saya bukan penyanyi yang nyari duit gituan, enggak. Sebelum menggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi 24,5 miliar, musisi Kenan Nasution dan Rudy Pekerti sudah melakukan pertemuan dengan Vidi Aldiano. Pertemuan Kenan dan Rudy bersama Vidi Aldiano sudah berlangsung beberapa kali membahas tentang kesepakatan biaya ganti rugi penggunaan lagu Nuansa Bening tanpa izin sejak 2008 sampai tahun 2024. Hal ini dijelaskan Minola Sebayang didampingi Kenan Nasution dan Rudy Pekerti di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa 3 Juni 2025. Bukan kepada uang 50 juta ya. Tolong dicatat aja. Saya nggak, saya bukan gitu, saya bukan penyanyi yang nyari duit gituan, enggak. Saya cuma pengen tahu sebenarnya selama ini kayak kemana aja nih orang-orang, ya kan? Karena bis tadi RBT ada laporan siapapun, VD CD itu harus ada laporan tiap bulan atau tiap 3 bulan segini. Ini kan nggak ada. Ya kita tunggu aja sebentar, maksudnya tunggu aja gitu. Itu kan 2008 nih baru jadi apa sih dia? Saya bantuin dia nyanyi kok di Jawa Jazz. Saya bantuin di mana-mana. Ya. Kalau saya ceritain lagi lebih sakit lagi sebenarnya, tapi saya anak kecil itu aja. Maksudnya ada lagi lebih gila lagi sebenarnya politik yang begituan. Ya. Jadi sebenarnya bukan dia terus jadi ngetop kan. 2008 siapa yang tahu dia? Kagak ada yang tahu dia. Ya kan? Saya sih saya udah bilang tahun 77, 78 udah kita nyanyi itu bikin rock, terus ke rock, kan semua orang juga tahu lagi itu, ya kan? Kalau mau main gitu. Ya, nah itulah yang mau kami sampaikan. Tadi pertanyaan keduanya tadi apa? Berapa nilai negosiasinya? Nah jadi setelah Bang Kenan dan Pak Rudy menyerahkan masalah ini ke kami memberikan teguran, ya teguran kepada Vidi. Tentu dasar tegurannya itu adalah atas dasar apa yang mereka sampaikan juga, bahwa telah menggunakan lagu itu dalam pertunjukan itu sebesar 308 konser. Tinggal dikali aja dendanya berapa, ya. Tapi kami mau bernegosiasi karena kan intinya bukan masalah uang, tapi adalah bagaimana mereka bisa menghargai penciptanya. Karena bagaimanapun jangan bohong lah bahwa dia juga pasti akan dia diuntungkan dengan Nuansa Bening ini, ya. Nah jadi itu dia. Nah dari 50 itu kemudian naik, ya kita bermusyawarah dari hati ke hati sehingga ada angka udah ratusan juta, ya. Saya enggak enak juga, enggak etis, ya, udah ratusan juta. Nah wajar kan kalau misalnya kita bilang ya kalau bisa jangan penghargaannya hanya ratusan juta dong gitu. Sementara 16 tahun eksploitasinya, ya, dan penciptanya ada 2, paling tidak menembus lah kata-kata M ini kan bisa 1 M, 2 M, yang penting M lah, jangan tus, ya. Apalagi kemudian ini dianggap untuk sebagai denda atas semua hal yang mereka lakukan. Apa saja yang mereka lakukan itu, salah satunya adalah distorsi tadi itu yang dalam upload yang mereka lakukan secara digital, mereka tidak mendapatkan izin. Itu yang pertama. Yang keduanya itu setelah tadi konser, ya. Yang ketiga adalah tidak mencantumkan nama Pak Rudy Pekerti sebagai pencipta, justru mencantumkan nama VA Record. Ini juga ada konsekuensi hukumnya kalau menurut undang-undang. Nah jadi artinya dia mau bayarnya ratusan juta, tapi itu adalah sebagai bentuk apresiasi mereka dan mereka ingin semua kesalahan itu dianggap selesai. Nah jadi kita bilang jangan begitu. Satu persatu aja udah ngerti kan bagaimana konsekuensinya secara hukum. Tapi kalau memang misalnya mau baik-baik, ya, artinya mau semuanya oke lah, kita buka lembaran baru nih, kita selesaikan. Paling tidak tembuslah miliar biar enak baginya. Karena klien saya juga orangnya sepuh. Jadi jangan bicara mengenai masalah kesehatan apa segala macam, itu Tuhan yang ngatur. Tapi nengok, beliau-beliau ini juga sudah sepuh. Berhak juga mereka untuk menikmati hidup mereka di hari tua dengan
karya ciptanya mereka, karena itu adalah kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi itu yang terjadi. Namun ya, ketika mereka tidak menaikkan tambahan nilainya, ya kami tunggu. Jadi makanya masa situasi pertemuan dalam perundingan kitab somasi itu kita hold dulu, karena masuk bulan puasa. Kita berharap di bulan puasa mudah-mudahan ada hidayah, ya semuanya berpikir tenang. Enggak juga itu, gitu loh. Akhirnya sampai Lebaran, enggak juga ada komunikasi lagi, dan enggak ada peningkatan tawaran. Sementara dari Bang Kenan sendiri, dari 308 aja yang kita persoalkan udah tinggal 31. Dari situ saja kita mau turun besar. Yang penting jangan tus bunyinya, kan begitu, biar bisa juga dibagi dan dapat dinikmati, seperti bagaimana dia menikmati dan diuntungkan dari lagu itu. Ini gak naik-naik gitu. Nah, dan akhirnya oleh karena itu ya kita berpikir, daripada kita bertahan mengenai masalah angka sana nggak mau sini begini, kita bawa aja ke pengadilan niaga. Biar pengadilan niaga yang memutuskan secara rasa keadilan dan hati nurani dan undang-undang, berapa sih pantasnya ya yang harus dibayarkan. Karena kalau sudah putusan pengadilan niaga harusnya semuanya taat. Inilah dia persoalannya. Ya, jadi kalau mengenai masalah kemarin saya mengatakan ada etikat baik enggak, itu kan karena teman-teman dia bertanya, ada nggak etikat baik? Ya saya mengatakan ketika saya somasi, dia merespon, menurut saya itu etikat baik. Tapi bukan berarti etikat baik yang secara sukarela tanpa ada teguran datang dan mengajak berbicara penciptanya. Tapi karena ada somasi dan dia datang, iya, menurut saya itu etikat baik. Tapi etikat baik karena ada teguran, bukan karena tanpa teguran, tanpa dorongan datang sendiri secara sukarela. Karena dari awal pun ketika datang sendiri secara sukarela ada yang pemicunya. Pemicunya apa? Perusahaan yang ingin menggunakan dia dan lagu Nuansa Bening untuk iklan mewajibkan untuk mendapatkan izin. Jadi ini yang kami perlu klarifikasi ke masyarakat, ya terutama kepada fans-fans yang mungkin baru kenal lagu Nuansa Bening di eranya Vidi, ya. Ini lagu Nuansa Bening ini sudah populer sejak tahun 78. Ya karena kalau lagu ini nggak populer, nggak mungkin juga diminta untuk dinyanyikan. Ya. Nah jadi janganlah kita lupa. Jangan lupa subscribe ya.